Pagi itu, langit kota tampak seperti kaca buram yang menahan cahaya matahari untuk bersinar sempurna. Angin membawa sisa-sisa debu jalanan, menyapu trotoar yang retak akibat usia. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan langkah kaki manusia yang terburu-buru mengejar hidup, seorang pemuda berjalan pelan, seorang waktu di sekelilingnya tak lagi relevan. Pemuda itu bernama Eko. Pakaiannya lusuh, penuh tambalan di beberapa bagian. Kemeja abu-abu yang dulunya mungkin layak pakai, kini tampak seperti saksi bisu dari betapa keras hidup memperlakukannya. Celana panjang coklat pudar yang sedikit kebesaran membuat tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebenarnya. Rambutnya acak-acakan, tetapi mata itu jernih walau menyimpan kelelahan yang dalam. Eko terbiasa hidup susah sejak kecil. Orang tuanya meninggal ketika ia masih belasan tahun, dan semenjak itu ia menjalani hidup dengan bertahan dari apapun yang bisa ia temukan. Botol bekas, kardus, besi tua, apapun yang bisa ditukar dengan beberapa lembar rupiah untuk makan hari itu. Di tangan kanannya, ia membawa karung putih besar yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Karung itu adalah sahabat sekaligus penyelamatnya. Setiap hari, ia berjalan dari satu sudut kota ke sudut lain, mengais barang-barang yang dibuang orang. Apapun yang bisa ia jadikan penghasilan. Di tangan kanannya, ia membawa karung putih besar yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Karung itu adalah sahabat sekaligus penyelamatnya. Setiap hari, ia berjalan dari satu sudut kota ke sudut lain, mengais barang-barang yang dibuang orang. Apapun yang bisa ia jadikan penghasilan. Pagi itu, seperti biasa, ia memulai perjalanannya dari gang sempit tempat ia tidur di bawah kanopi toko yang sudah tutup permanen. Ia sudah hafal rute terbaik mencari botol. Sepanjang trotoar stasiun, deretan warung makan, dan yang paling menjanjikan, taman kota. Taman itu menjadi tempat istirahat banyak orang, dan semakin banyak orang, semakin banyak pula botol yang mereka tinggalkan. Bagi orang lain itu sampah, bagi Eko itu kesempatan hidup. Setelah 1 jam berkeliling, karungnya baru terisi seperempat. Ia menghela napas panjang, tidak mengeluh, hanya menerima. Karena dari kecil ia sudah diajari, hidup tak akan selalu memberi apa yang diharapkan, namun manusia selalu harus bergerak. Ketika ia melangkah memasuki taman kota yang teduh, pepohonan terembesi menjulang anggun, menutupi sebagian tanah dari cahaya matahari. Beberapa anak muda duduk di bangku sambil berbincang, seorang ibu mengawasi anaknya bermain ayunan. Beberapa orang sedang jogging, pemandangan yang bagi sebagian orang biasa, tapi bagi Eko selalu terlihat seperti dunia yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Ia mulai menyusuri bagian belakang taman, tempat tong sampah berjajar. Tangan kasarnya dengan cekatan memilah dan mengambil botol yang masih layak. Saat ia sedang sibuk, suara seseorang bergema tidak jauh darinya. Suara perempuan. Samar, lalu mendadak jelas, disertai desahan kesakitan. "Ah, aduh!" Eko menoleh cepat, sedikit terkejut. Ia melihat seorang wanita muda terjatuh di sisi jalan setapak taman. Ia tampak modis, kemeja putih bersih, celana jeans biru yang pas, dan tas kecil di bahunya. Rambutnya panjang tergerai, dan wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tak ia sembunyikan. Wanita itu bernama Gita, meski Eko belum tahu. Gita semula hanya menunggu temannya datang untuk pertemuan kerja. Ia memilih berjalan pelan, menikmati angin sambil mencari tempat duduk. Namun, langkahnya tidak hati-hati. Sebuah batu kecil membuat kakinya terpeleset, menyebabkan pergelangan kakinya tertekuk tajam. Dan kini, ia duduk di tanah, menahan rasa sakit luar biasa. Eko ragu sejenak. Ia menatap pakaiannya sendiri, lusuh, kotor. Dalam hatinya, muncul keraguan yang sudah terlalu sering ia rasakan. Apa aku layak mendekat? Apa nanti dia takut? Apa aku akan diusir? Namun, melihat ekspresi perempuan itu yang kesakitan, naluri kemanusiaannya langsung mengalahkan rasa minder itu. Ia segera menghampirinya. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanya Eko hati-hati. Gita mendongak, sedikit kaget melihat sosok di depannya. Namun, rasa sakit di kakinya cukup besar, hingga ia tidak peduli soal penampilan orang yang menolongnya. Wanita itu bernama Gita, meski Eko belum tahu.
Gita semula hanya menunggu temannya datang untuk pertemuan kerja. Ia memilih berjalan pelan, menikmati angin sambil mencari tempat duduk. Namun, langkahnya tidak hati-hati. Sebuah batu kecil membuat kakinya terpeleset, menyebabkan pergelangan kakinya tertekuk tajam. Dan kini, ia duduk di tanah, menahan rasa sakit luar biasa. Eko ragu sejenak. Ia menatap pakaiannya sendiri, lusuh, kotor. Dalam hatinya, muncul keraguan yang sudah terlalu sering ia rasakan. Apa aku layak mendekat? Apa nanti dia takut? Apa aku akan diusir? Namun, melihat ekspresi perempuan itu yang kesakitan, naluri kemanusiaannya langsung mengalahkan rasa minder itu. Ia segera menghampirinya. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanya Eko hati-hati. Gita mendongak, sedikit kaget melihat sosok di depannya. Namun, rasa sakit di kakinya cukup besar, hingga ia tidak peduli soal penampilan orang yang menolongnya. "Aduh, pergelangan kaki aku kayaknya terkilir," jawabnya dengan suara parau. Eko berjongkok. Ia mengamati kaki Gita yang mulai tampak memerah di bagian pergelangan. "Boleh saya bantu? Saya bukan dokter, tapi saya pernah belajar sedikit dari kakek saya dulu. Kalau terkilir, harus cepat diurut biar nggak bengkak." Gita menggigit bibir, ragu. Namun ia tidak bisa berdiri. Rasa sakitnya menusuk. "Oke, tapi pelan-pelan ya," katanya lirih. Dengan tangan yang sangat hati-hati, Eko menyentuh pergelangan kaki Gita. Kulitnya terasa halus, kontras dengan tangan Eko yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja serabutan. Ia mengurut perlahan, memutar sedikit, memberi tekanan ringan pada bagian yang ia tahu harus disentuh. Gita meringis, menggenggam rumput yang ada di sampingnya, berusaha menahan nyeri. "Aduh, pelan ya," serunya tertahan. "Iya mbak, maaf, sebentar lagi." Beberapa menit kemudian, rasa sakit itu mulai mereda sedikit demi sedikit, membuat Gita membuka matanya perlahan. Ia mencoba menggerakkan kaki yang tadi tak mampu ia sentuh sedikit pun. Dan betapa terkejutnya ia. "Sakitnya kok berkurang ya?" gumamnya, tidak percaya. Eko tersenyum kecil, sebuah senyum yang jarang ia keluarkan. "Syukurlah kalau lumayan, coba berdiri pelan-pelan." Ia membantu Gita bangkit. Awalnya perempuan itu ragu, tetapi ketika kakinya menapak tanah, sakitnya hampir hilang total. "Sungguh ajaib," bisik Gita. "Kalau saja tidak ada kamu, aku nggak tahu bakal gimana." Eko menunduk sedikit, malu. "Saya cuma bantu yang saya bisa." Gita menatap pemuda itu lebih lama dari yang awalnya ia niatkan. Ada sesuatu pada Eko yang membuatnya tak bisa segera mengalihkan pandangan. Ketulusan, kesederhanaan yang tidak dibuat-buat, dan kehangatan yang anehnya terasa familiar meski mereka baru bertemu. "Terima kasih banyak. Siapa nama kamu?" tanya Gita. "Eko, Mbak." "Eko, aku Gita." Ia tersenyum. "Aku nggak tahu harus balas kebaikan kamu gimana." Eko mengangkat karungnya. "Nggak usah dibalas, Mbak. Saya cuma lewat dan lihat Mbak perlu bantuan." Namun justru karung itulah yang membuat Gita terdiam. Baru sekarang ia memperhatikan pakaian Eko, lusuh, penuh tambalan, rambutnya yang acak-acakan, tubuhnya yang kurus, dan karung besar yang jelas menunjukkan pekerjaan apa yang ia jalani. Gita menelan ludah, hatinya terasa tersentuh. Orang ini menolongnya tanpa berpikir, padahal hidupnya jelas jauh lebih berat dari hidup kebanyakan orang. "Eko," Gita memanggil dengan nada berbeda, lebih lembut. "Iya, Mbak. Apa kamu kerja sendirian setiap hari?" "Ya, begitulah." Gita menarik nafas panjang. Sebuah ide muncul di kepalanya, begitu cepat dan kuat, seakan itu memang jawaban yang seharusnya ia temukan sejak awal. "Kalau begitu, mau nggak kerja sama aku?" tanyanya pelan. Eko terkejut, matanya membesar. Selama hidup, hampir tak ada orang yang menawarkan sesuatu seperti itu padanya, apalagi seseorang sebaik Gita. "Kerja sama Mbak?" Gita mengangguk serius. "Ya, aku butuh orang yang jujur, yang rajin, dan aku rasa kamu punya dua-duanya."
Untuk pertama kalinya dalam hidup Eko, dunia seakan berhenti sejenak. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini ia kira terkunci selamanya. Sore hari itu, setelah peristiwa di taman, hidup Eko berubah arah, pelan namun pasti. Bukan karena ia tiba-tiba memiliki uang atau mendapat nasib ajaib yang turun dari langit, tetapi karena satu hal yang tidak pernah ia sangka. Ada seseorang yang percaya kepadanya. Sejak dulu, kepercayaan adalah hal yang paling mahal dalam hidup Eko. Orang-orang biasanya menatapnya dengan tatapan curiga, enggan, atau kasihan yang dilapisi jarak. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, seseorang memandangnya bukan sebagai sampah yang terbuang dari kehidupan, melainkan sebagai manusia yang layak diberi kesempatan. Setelah memastikan langkahnya stabil, Gita mengajak Eko duduk di bangku taman. Nada bicaranya berubah jauh lebih serius. "Eko, aku benar-benar serius soal tawaran kerja tadi," ucap Gita sambil menatap lurus. Eko memegang karungnya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berpijak di dunia nyata. Ia sulit percaya apa yang ia dengar. "Kerja apa, Mbak? Saya cuma biasa ngumpulin botol. Saya nggak sekolah tinggi, nggak punya keahlian apa-apa." Gita tersenyum, namun ada ketegasan dalam suaranya. "Justru, karena kamu jujur dan punya hati buat nolong orang, itu udah lebih berharga dari banyak orang berpendidikan tinggi di luar sana." Eko membuang pandangan, malu. Ia tak terbiasa dipuji seperti itu. Gita menghela napas sebelum berkata, "Aku punya usaha kecil, bukan besar tapi sedang berkembang. Aku butuh orang buat bantu bagian lapangan, survei toko, kirim paket kecil, dan sesekali bantu di gudang. Kalau kamu mau, aku siap gaji kamu." Kata gaji seperti suara petir yang menyambar dada Eko. Ia tak pernah benar-benar digaji sebelumnya, hanya bertahan dari apa yang ia temukan, dari apa yang tersisa. Namun, ia tidak ingin terlihat tamak. "Mbak, yakin percaya sama saya?" Gita menjawab tanpa ragu, "Yakin, kalau aku nggak percaya, aku nggak akan tawarin." Eko menggenggam karungnya lebih erat, ada getaran halus pada jemarinya. Ia ingin mengangguk, tapi masih ada rasa takut yang menahannya. "Mbak Gita, kalau saya bikin salah gimana? Nanti Mbak rugi." "Kalau kamu takut salah, itu tandanya kamu bertanggung jawab, dan orang yang bertanggung jawab justru jarang bikin masalah." Jawaban itu membuat dada Eko sesak entah kenapa, begitu hangat, begitu tulus. Ia mengangguk pelan, suara lirih keluar di sela-sela ketidakyakinannya. "Kalau gitu, saya mau, Mbak." Gita tersenyum lega. "Bagus, mulai besok pagi datang ke kantor kecil aku, ini alamatnya." Ia memberikan kertas kecil yang ia tulis dari buku catatannya. Eko memegangnya hati-hati seperti sedang memegang emas. Hari itu, Gita pulang lebih dulu. Eko masih berdiri di taman beberapa menit setelah kepergiannya, memandangi alamat itu berkali-kali. Rasanya seperti mimpi. Ia tak bisa berhenti tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Keesokan harinya, Eko datang ke kantor Gita. Sebuah ruko kecil 2 lantai, sederhana tapi tertata rapi. Pintu depan berlogo Gita Creative and Supply. Tidak besar, tapi jelas lebih baik dari dunia yang selama ini Eko tinggali. Ketika ia masuk, beberapa karyawan yang sedang menyortir barang menoleh. Tatapan mereka bervariasi. Heran, bingung, ada yang mencoba tersenyum kecil, meski terlihat canggung. Penampilan Eko yang lusuh memang jauh berbeda dari mereka. Namun, Eko tetap berdiri tegak, menahan rasa rendah diri yang muncul berkali-kali. Gita keluar dari ruangannya sambil tersenyum. "Pagi Eko, pas banget datang. Ayo, aku tunjukkan semuanya." Ia menunjukkan ruangan demi ruangan, gudang kecil, meja packing, daftar barang, dan beberapa tugas yang nanti akan jadi tanggung jawab Eko. Setiap instruksi didengar Eko dengan saksama. Ia mencatat semuanya di kepalanya, takut melupakan satu hal saja. Dan Gita melihat sesuatu yang jarang ia temui pada orang lain. Semangat, kesungguhan, kerendahan hati. Eko bekerja dengan cepat dan teliti.
Walau baru pertama kali, ia belajar seperti orang yang sudah lama menunggu kesempatan. Setiap barang ia angkat dengan hati-hati. Setiap tugas ia jalankan dengan penuh konsentrasi. Hari pertama berakhir dengan suara tepukan kecil dari Gita. "Kamu hebat, Eko, jauh lebih cepat dari yang aku kira." Wajah Eko memerah, malu bercampur bangga. Hari demi hari berlalu, semakin lama Eko menjadi bagian penting dari usaha Gita. Para karyawan yang awalnya canggung mulai menerima kehadirannya. Bahkan ada yang bertanya-tanya, kenapa anak semiskin itu bisa kerja begitu rajin dan jujur? Jawabannya sederhana, karena Eko tahu bagaimana rasanya tidak dipedulikan oleh dunia. Semakin hari, hubungan Gita dan Eko semakin dekat. Mereka sering makan siang bersama, bercakap soal banyak hal, masa kecil, keluarga, mimpi, dan luka yang mereka simpan diam-diam. Gita menyukai ketulusan Eko. Baginya, Eko adalah seseorang yang jujur tanpa berpura-pura, berbeda dari orang-orang yang sering ia temui dalam dunia bisnis. Eko menyukai kebaikan Gita. Kehadirannya seperti tangan yang menariknya dari lubang gelap yang selama ini ia tinggali. Tanpa mereka sadari, benih rasa itu tumbuh pelan-pelan. Namun, seperti halnya kehidupan, semakin tinggi sesuatu dibangun, semakin besar risiko runtuhnya. Dan di balik kedekatan itu, ada sesuatu yang disembunyikan Gita. Sebuah rahasia besar yang belum ia ceritakan pada siapapun, terlebih kepada Eko. Rahasia yang kelak menjadi titik balik kehidupan mereka. Suatu sore, ketika hujan turun dan suara rintikannya memantul di atap ruko, Eko mendengar Gita berbicara dengan seseorang melalui telepon. Nada suaranya terdengar berbeda, cemas, tegang, dan nyaris bergetar. "Aku bilang aku belum siap, tolong beri aku waktu." Suara Gita terdengar putus-putus. Eko yang sedang menyusun barang berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara itu bukan suara Gita yang biasa ia dengar. Aku tahu, aku janji, tapi ini belum saatnya. Aku belum bisa cerita sekarang." Kalimat-kalimat itu menghantam Eko seperti angin dingin yang muncul tiba-tiba. Gita menyembunyikan sesuatu. Ketika telepon ditutup, Eko ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Ia menghargai privasi orang. Namun, sejak saat itu, ada tanya yang menggantung di hatinya. Dan pertanyaan itu perlahan tumbuh menjadi kegelisahan. Malamnya, Gita duduk sendirian di kamarnya. Hujan mengguyur jendela. Matanya memerah, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf Eko," bisiknya pada diri sendiri. "Aku belum bisa cerita sekarang. Tapi, suatu hari nanti, kamu akan tahu semuanya." Gita menutup wajahnya. Karena rahasia itu bukan rahasia kecil. Rahasia itu bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Dan sayangnya, waktu tidak akan menunggu mereka siap. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Eko dan Gita semakin tidak bisa disembunyikan lagi. Awalnya hanya sekedar rekan kerja, lalu menjadi teman yang saling mendukung. Dan kini, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih halus, lebih dalam. Eko tidak pernah berharap dicintai. Ia bahkan tidak mengerti bagaimana rasanya diperhatikan seperti seseorang yang berarti. Tetapi Gita hadir dalam hidupnya seperti sinar yang menerobos gelap. Ia tidak hanya memberi pekerjaan, ia memberi nilai diri yang selama ini hilang. Dan Gita, ia menemukan ketenangan ketika berada di dekat Eko. Ketenangan yang bahkan tidak pernah ia rasakan dari keluarga, teman, atau siapapun yang selama ini menilai dirinya dari kedudukan atau penampilan. Meski begitu, ada jarak halus di mata Gita setiap kali Eko memandang terlalu dalam. Jarak yang Eko rasakan namun tidak mampu dijelaskan. Seolah hati Gita menyimpan sebuah pintu yang belum boleh ia buka. Suatu pagi, ketika karyawan lain belum datang, Eko tiba lebih awal seperti biasa. Ia menyapu halaman depan ruko, memastikan semuanya bersih sebelum Gita datang. Menyapu mungkin bukan tugasnya, tapi ia melakukannya dengan senang hati. Saat ia mengangkat ember kecil di depan pintu, Gita tiba-tiba datang dengan wajah pucat dan langkah gontai.
"Mbak Gita, kenapa? Mukanya pucat," tanya Eko panik, meletakkan sapu. Gita menggeleng, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, cuma kurang tidur." Eko tahu itu bukan alasan sebenarnya. Mata Gita bengkak, tanda ia menangis semalam. Eko ingin bertanya, tetapi ia memilih menunggu sampai Gita siap bercerita. Mereka masuk ke dalam. Eko membuatkan teh hangat, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Namun entah mengapa ia ingin melakukannya hari itu. Ketika ia menyodorkan teh itu, tangan Gita gemetar sedikit. "Terima kasih kok," suaranya serak. Eko duduk di seberang meja, mencoba tidak menatap terlalu lama. Namun, diam di antara mereka terasa terlalu padat, seperti ada sesuatu besar yang menggantung tanpa bentuk. "Mbak, kalau ada apa-apa, saya ada di sini," kata Eko perlahan. "Saya mungkin gak pintar, tapi kalau Mbak lagi susah, saya bisa dengerin." Gita mengangkat wajahnya. Mata itu memandang Eko seperti sedang memandang seseorang yang tak ingin ia kecewakan. Beberapa detik, Gita hanya diam, lalu ia menggeleng pelan. "Belum saatnya kok." Jawaban itu menorehkan luka halus di hati Eko, meski ia berusaha tersenyum mengerti. "Baik, Mbak. Saya tunggu kapanpun Mbak siap." Beberapa minggu berikutnya, kedekatan mereka semakin terlihat. Karyawan lain mulai bergumam-gumam kecil, bukan dengan maksud buruk, hanya heran. "Eko selalu ikut Mbak Gita kemana-mana ya?" "Iya, kayaknya dipercaya banget deh. Aku lihat mereka makan bareng 3 kali minggu ini." Eko mendengarnya, tapi tidak terlalu memikirkan. Baginya, berada dekat Gita adalah bentuk rasa syukur atas hidup barunya. Ia belajar banyak darinya, tentang kerja, tentang dunia, tentang cara menghargai diri sendiri. Sementara Gita semakin sering tersenyum ketika Eko ada. Bagi seseorang yang sudah lama hidup dengan tekanan keluarga dan bisnis, Eko adalah tempat ia pulang. Sederhana, tenang, murni. Hanya satu hal yang tetap mengganggu Eko, telepon misterius itu. Telepon yang membuat Gita menangis setiap malam ketika ia pikir tidak ada yang tahu. Suatu siang, sebuah kejadian kecil mengguncang semuanya. Eko sedang mengantar barang ke toko di ujung kota. Ia berjalan kaki lebih dari 1 jam karena ongkos ojek terlalu mahal untuknya. Namun ia tidak keberatan, karena ia tahu Gita mempercayakan tugas itu kepadanya. Tepat saat ia tiba di perempatan, ia melihat seorang pria berdiri tak jauh dari ruko. Pria berjaket hitam membawa map sedang menunggu seseorang. Eko tidak mengenalnya dan tidak menganggap aneh. Namun ketika ia kembali ke kantor, Gita sedang gemetar di kursinya. Map itu ada di meja, dan air mata turun perlahan di pipinya. "Mbak, apa yang terjadi?" Eko langsung menghampiri, panik. Gita mengusap wajah dengan kasar, mencoba menyembunyikan keterpurukan yang sudah terlanjur terlihat. Aku cuma butuh waktu." Eko meraih map itu tanpa berpikir. Gita terkejut. "Kok, jangan buka." Namun Eko sudah melihat tulisan di depannya. Surat panggilan, Pengadilan Negeri, perkara, sengketa hutang orang tua. Dada Eko seakan diremas. "Mbak, keluarga Mbak punya hutang sebesar ini?" Suaranya bergetar. Gita menunduk lama. Lalu kalimat itu keluar dari bibirnya dengan sangat pelan, seakan setiap kata adalah belati. "Ayahku meninggal setahun lalu, meninggalkan hutang besar. Dan semua itu jatuh ke aku." Eko membeku. Gita menggigit bibir sampai memutih. "Aku jalankan bisnis ini bukan karena ambisi kok, tapi karena aku harus menutupi semuanya. Tanpa kamu sadar, kamu sudah bantu aku mempertahankan usaha ini supaya tetap hidup." Eko tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bersalah, karena selama ini ia hanya menikmati pekerjaan, sementara Gita diam-diam berjuang sendirian. "Kenapa Mbak nggak cerita sejak awal?" tanya Eko lirih. Gita tersenyum pahit, air matanya jatuh lagi. "Karena aku takut kamu pergi." Kalimat itu menghantam dada Eko lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. "Takut kamu merasa kamu cuma beban buat aku. Takut kamu pikir aku memanfaatkan kamu, padahal kamu satu-satunya orang yang buat aku bertahan." Eko ingin memeluknya, tapi ia menahan diri. Ia hampir tidak percaya. Seseorang seperti Gita
merasa takut kehilangan dirinya, seorang pemuda dengan pakaian lusuh yang tak punya apa-apa. "Mbak," suara Eko bergetar. "Kalau Mbak pikir saya bakal pergi, Mbak salah besar." Gita mendongak, matanya basah. "Saya di sini bukan karena gaji, bukan karena kasihan. Saya di sini karena saya sayang sama Mbak." Gita terdiam, air matanya berhenti mengalir sesaat. Hatinya bergetar. Eko melanjutkan dengan suara hampir berbisik, "Mbak Gita, saya suka sama Mbak." Waktu seakan berhenti. Heni menggantung. Lalu perlahan, Gita menutup wajahnya dan menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ia tidak pernah merasa begitu dipahami. Tidak pernah merasa begitu dilihat, diterima, dicintai tanpa syarat. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Karena Gita masih menyimpan satu rahasia terburuk yang belum ia ungkapkan. Rahasia yang jauh lebih besar daripada hutang keluarganya. Rahasia yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Rahasia yang berpotensi menghancurkan hati Eko. Dan bayang-bayang itu semakin dekat setiap harinya. Setelah pengakuan perasaan itu, hubungan Eko dan Gita berubah. Bukan berubah menjadi pasangan seketika, bukan juga berubah menjadi canggung, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih dekat, lebih rapuh. Ada getar yang tinggal di antara mereka setiap kali saling menatap. Ada harapan yang tumbuh setiap kali mereka saling berbicara. Ada rasa takut kehilangan yang perlahan merayap, diam-diam namun pasti. Meski begitu, Gita tetap menyimpan jarak yang tidak terlihat. Ada batas tipis yang tidak pernah ia biarkan Eko lewati sepenuhnya. Seolah ia takut sesuatu keluar dari balik pintu yang tidak ingin ia buka. Seolah ia takut kebahagiaan ini terlalu baik untuk menjadi nyata. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh, karena Gita masih menyimpan satu rahasia terburuk yang belum ia ungkapkan. Rahasia yang jauh lebih besar daripada hutang keluarganya. Rahasia yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Rahasia yang berpotensi menghancurkan hati Eko. Dan bayang-bayang itu semakin dekat setiap harinya. Setelah pengakuan perasaan itu, hubungan Eko dan Gita berubah. Bukan berubah menjadi pasangan seketika, bukan juga berubah menjadi canggung, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih dekat, lebih rapuh. Ada getar yang tinggal di antara mereka setiap kali saling menatap. Ada harapan yang tumbuh setiap kali mereka saling berbicara. Ada rasa takut kehilangan yang perlahan merayap, diam-diam namun pasti. Meski begitu, Gita tetap menyimpan jarak yang tidak terlihat. Ada batas tipis yang tidak pernah ia biarkan Eko lewati sepenuhnya. Seolah ia takut sesuatu keluar dari balik pintu yang tidak ingin ia buka. Seolah ia takut kebahagiaan ini terlalu baik untuk menjadi nyata. Namun, malam itu setelah semua karyawan pulang, Eko dan Gita membereskan dokumen bersama. Lampu kantor menyisakan cahaya lembut, dan angin malam membawa aroma hujan yang baru reda. "Ko, terima kasih buat semuanya hari ini," ucap Gita lirih. Eko tersenyum kecil. "Saya cuma bantu apa yang saya bisa, Mbak. Tapi buat aku, itu berarti lebih dari yang kamu kira." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Jeda yang biasanya diisi dengan senyum malu-malu atau tawa kecil, tapi kali ini tidak. Gita menatap jari-jarinya sendiri seolah mencari keberanian. "Kok, kalau suatu hari nanti aku terluka, apa kamu masih bakal tetap ada?" Suaranya nyaris bergetar. Eko menatapnya dalam. "Mbak, kalau saya pergi, itu bukan saya." Gita terdiam, matanya mereda. "Kenapa Mbak nanya begitu?" Gita menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, aku cuma takut." "Takut apa?" "Takut kehilangan kamu." Kalimat itu memukul Eko seperti tamparan lembut yang membangkitkan kesadaran bahwa Gita benar-benar mencintainya, walau belum diucapkan secara gamblang. Namun di balik kata takut itu, Eko melihat sesuatu di mata Gita, sebuah bayangan gelap, sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hutang keluarga.
Beberapa hari kemudian, masalah mulai muncul perlahan. Penagih hutang ayah Gita datang lagi. Kali ini bukan sekedar surat atau ancaman halus. Mereka datang dengan wajah garang, suara tinggi, dan sikap yang membuat suasana kantor menjadi tegang. "Kami sudah beri waktu, jangan main-main dengan kami, Mbak," teriak salah satu dari mereka. Gita mundur selangkah, tangannya gemetar. Eko yang melihatnya dari gudang langsung keluar, melangkah cepat, matanya menajam. "Jangan kasar sama Mbak Gita," ucapnya meski suaranya bergetar oleh keberanian yang ia paksa. Salah satu penagih menatap Eko dari ujung rambut hingga kaki, menilai penampilan lusuhnya. "Kamu siapa? Tukang angkut sampahnya?" Eko menahan amarah. "Saya karyawan sini. Kalaupun ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan bentak-bentak." Penagih itu tertawa sinis. "Kamu pikir dunia ini jalan pakai baik-baik?" Eko menegakkan tubuh. "Kalau Mbak Gita dikerasi, ya saya bakal berdiri di depan." Ucapan itu membuat para penagih terdiam sesaat. Keberanian seseorang yang tidak punya apa-apa memang sering tampak paling mengintimidasi, karena orang yang tidak punya apa-apa tidak punya takut kehilangannya. Pada akhirnya mereka pergi, tapi tidak tanpa ancaman. "Kami akan kembali, dan kalau tidak ada pembayaran, siap-siap saja." Begitu mereka pergi, Gita jatuh terduduk, napasnya tercekat. "Koh, aku minta maaf, kamu kebawa masalahku." Suaranya pecah. Eko berjongkok, memegang bahunya dengan jatuh. "Mbak, saya di sini bukan buat cari hidup enak. Saya di sini buat Mbak." Gita menunduk, bahunya bergetar. "Kok kamu nggak tahu apa-apa tentang aku?" "Kalau begitu, ceritain." Gita menggeleng cepat, air mata jatuh. "Belum kok, belum saatnya. Kalau aku ceritakan sekarang, kamu bakal benci aku." Ucapan itu menusuk Eko lebih dalam dari ancaman penagih hutang manapun. "Kenapa saya harus benci? Mbak orang paling baik yang pernah saya temui." Gita menutup wajah. "Itu karena kamu lihat apa yang aku izinkan buat kamu lihat." Hening berat mengisi ruangan. Semakin hari, Gita semakin sering melamun. Semakin sering menangis diam-diam di ruangannya. Semakin sering menatap Eko seolah ingin berkata sesuatu, namun memilih menelan kembali setiap kata. Eko merasakannya dengan jelas. Hatinya mulai resah. Ia takut ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan, dan semakin lama disimpan, semakin besar rasa takut itu. Suatu malam, ketika ia tengah mengunci gudang, Eko melihat Gita duduk sendirian di pojok ruangan, memegang sebuah kotak kecil berwarna coklat tua. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Mbak," suara Eko bergetar. "Ada apa?" Gita tidak menjawab. Ia menatap kotak itu, seolah benda itu adalah hantu masa lalu yang kembali menghantuinya. "Ini," Gita menyodorkan kotak itu dengan tangan gemetar. "Ini yang harusnya aku kasih ke kamu sejak awal." Eko perlahan membuka kotak itu. Di dalamnya ada, yang pertama, sebuah cincin laki-laki, tanda pertunangan. Yang kedua, foto Gita dengan pria yang belum pernah Eko lihat, terlihat sangat dekat. Yang ketiga, surat rumah sakit, dan sepucuk surat dengan tulisan, "Gita, keputusanmu final." Darah Eko terasa mengalir mundur. "Mbak," suaranya hampir tidak keluar. "Apa ini?" Gita menutup matanya, menahan tangis yang mencoba pecah. "Kok aku?" Suara Gita patah. "Aku pernah bertunangan, dan tunanganku," Gita menggigit bibir sampai berdarah. "Dia meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan waktu dia menjemput aku." Eko merasakan tubuhnya dingin. Gita menangis. "Orang-orang bilang aku penyebab dia mati. Keluarganya membenciku. Aku pun membenci diriku sendiri." Air mata Gita menetes deras. "Aku takut cinta lagi kok. Aku takut melukai seseorang lagi. Aku takut kehilangan lagi." Eko menelan ludah, berat, menahan emosi yang berkecamuk. "Dan ini bagian yang paling kamu harus tahu." Gita memandang Eko, wajahnya hancur. "Pria itu, tunanganku." Ia menarik nafas gemetar. "Dia masih hidup." Tersentak.
Jantungnya seperti dipukul keras dari dalam. "Apa?" Gita mengangguk, suaranya bergetar parah. Dia koma, hidup tapi tidak sadar, dan keluarganya menuntut aku untuk tetap bertanggung jawab, untuk tetap menjadi calon istrinya sampai ia bangun. Dunia Eko runtuh seketika. Semua suara hilang, semua cahaya meredup. Ia menatap Gita lama sekali. "Mbak, berarti saya ini apa?" Gita menangis keras, menutupi wajah. "Kok aku sayang kamu, benar-benar sayang, tapi aku masih terikat masa lalu yang belum selesai." Dan itulah saatnya Eko merasakan untuk pertama kalinya dicintai, tapi tidak bisa dipilih, dimiliki, tapi tidak bisa digenggam, dimaksudkan, tapi tidak bisa dijadikan takdir. Hatinya retak, perlahan namun pasti. Di luar, hujan mulai turun kembali, dan suara rintiknya seolah menggema bersama runtuhnya harapan yang baru mereka bangun. Malam itu, saat hujan turun perlahan membasahi jalan-jalan kota, Eko duduk di kursi ruang tamu rumah sakit dengan mata sembab. Rasa takut, bersalah, dan kecemasan bercampur menjadi satu. Setelah kecelakaan yang membuat luka lama muncul kembali, dokter memberi kabar bahwa kondisi Gita memburuk karena kelelahan fisik dan tekanan emosional yang bertumpuk. Eko hanya bisa menggenggam kedua tangannya, meremasnya kuat-kuat, seakan dengan itu ia bisa mengusir seluruh rasa takut. "Tolong, jangan apa-apa, aku mohon," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dari ruang perawatan. Eko langsung berdiri, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Bagaimana, Dok?" Dokter itu menghela napas perlahan. Kondisinya stabil, tapi dia butuh istirahat total, mentalnya kelelahan. Dia mengalami tekanan bertahun-tahun dan baru sekarang tubuhnya menyerah. Eko menunduk, semua terasa menghantam dadanya. "Apa saya boleh menjenguknya?" "Boleh, tapi jangan membuatnya banyak bicara." Eko masuk perlahan ke kamar perawatan. Di sana, Gita terbaring dengan wajah pucat, rambut sedikit berantakan, namun tetap tampak anggun dalam kelemahannya. Ia membuka mata perlahan saat mendengar langkah kaki. Kok, suara itu lirih, serak, tapi masih sama hangatnya. Eko menahan air mata yang hendak jatuh. Ia duduk tepat di samping ranjang dan menggenggam tangan Gita. "Maafkan aku, kalau aku lebih kuat dari awal, semua ini tidak terjadi." Gita menggeleng lemah. "Kamu tidak salah, hidup ini saja yang terlalu keras untukku." Kemudian ia tersenyum samar. "Aku kuat karena kamu ada." Kata-kata itu membuat hati Eko bergetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keberadaannya bukan hanya sekedar pengisi kekosongan hidup Gita. Ia adalah tempat pulang bagi wanita itu. Hari-hari berikutnya, Eko menjadi pendamping setia. Ia menyiapkan makanan, membacakan majalah favorit Gita, bahkan membersihkan rambutnya pelan-pelan. Selama itu pula, Gita menunjukkan perubahan. Ia mulai tertawa lagi, mulai bercerita tentang masa kecilnya, ketakutannya, mimpinya, termasuk mimpi yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Kok, kalau aku sembuh, aku ingin buka tempat usaha sendiri, tapi bukan toko besar. Aku mau sesuatu yang bisa membuat orang betah, yang bikin orang miskin atau kaya tetap merasa setara." Eko mengangkat alis. "Tempat seperti apa itu?" "Warung kecil, yang nyaman, yang isinya orang-orang yang mau bercerita dan mau didengarkan. Dan kamu yang jagain kasirnya." Eko tertawa pelan. "Aku, penjaga kasir? Kenapa tidak?" Gita tersenyum. "Justru kamu yang paling cocok. Kamu tahu rasanya jadi orang kecil, jadi kamu pasti memperlakukan siapapun dengan aku kuat karena kamu ada." Kata-kata itu membuat hati Eko bergetar. Untuk pertama kalinya,
Ia menyadari bahwa keberadaannya bukan hanya sekedar pengisi kekosongan hidup Gita. Ia adalah tempat pulang bagi wanita itu. Hari-hari berikutnya, Eko menjadi pendamping setia. Ia menyiapkan makanan, membacakan majalah favorit Gita, bahkan membersihkan rambutnya pelan-pelan. Selama itu pula, Gita menunjukkan perubahan. Ia mulai tertawa lagi, mulai bercerita tentang masa kecilnya, ketakutannya, mimpinya, termasuk mimpi yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ko, kalau aku sembuh, aku ingin buka tempat usaha sendiri. Tapi bukan toko besar. Aku mau sesuatu yang bisa membuat orang betah, yang bikin orang miskin atau kaya tetap merasa setara. Eko mengangkat alis. Tempat seperti apa itu? Warung kecil, yang nyaman, yang isinya orang-orang yang mau bercerita dan mau didengarkan. Dan kamu yang jagain kasirnya. Eko tertawa pelan. Aku, penjaga kasir? Kenapa tidak? Gita tersenyum. Justru kamu yang paling cocok. Kamu tahu rasanya jadi orang kecil, jadi kamu pasti memperlakukan siapapun dengan hati. Kata-kata itu menancap dalam. Bagi Eko, itu bukan sekedar mimpi Gita. Itu penghormatan. Beberapa minggu berlalu, kondisi Gita semakin membaik. Dokter akhirnya mengizinkan ia pulang. Tapi saat itu, datanglah kabar tak terduga. Ayah Gita, yang sempat memutus hubungan karena menganggap Eko tidak layak, datang ke rumah sakit. Pria paruh baya itu berdiri kaku di depan pintu kamar, dengan wajah penuh penyesalan. Gita terdiam. Ayah sudah terlalu lama keras kepala. Waktu kamu sakit, ayah sadar betapa bodohnya ayah memaksa kamu bahagia dengan cara ayah sendiri. Gita menoleh pada Eko sejenak. Eko mengangguk pelan, memberi isyarat agar Gita tidak memendam dendam. Ayah hanya ingin yang terbaik, tapi ayah lupa. Kamu yang paling tahu apa yang membuatmu bahagia. Matanya berkaca-kaca. Jika Eko yang kamu pilih, ayah tidak akan melarang lagi. Gita menangis, memeluk ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, Eko melihat keluarga itu utuh kembali. Beberapa bulan kemudian, setelah Gita benar-benar pulih, mereka membuka usaha kecil sesuai mimpi Gita. Sebuah warung hangat di pinggir taman kota, tempat pertama kali mereka bertemu. Warung itu diberi nama Sembuh. Konsepnya sederhana. Siapapun boleh duduk, bercerita, makan, tanpa merasa dihakimi. Dan yang paling unik, di bagian dinding warung terdapat papan bertuliskan, "Jika kamu sedang jatuh, duduklah di sini. Kami pernah ada di tempatmu." Warung itu mulai ramai. Banyak orang datang bukan hanya untuk makan, tetapi untuk merasa dimengerti. Eko sering duduk di depan kasir, melayani dengan senyuman tulus. Gita mengelola dapur dengan penuh cinta. Dan suatu sore, saat matahari terbenam indah, Eko berdiri di depan Gita yang tengah mengatur beberapa bahan makanan. "Git, Eko menarik sesuatu dari sakunya. Cincin sederhana dari perak yang ia beli dengan tabungannya selama berbulan-bulan. "Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan laki-laki yang sempurna. Tapi, aku janji, aku akan terus berusaha menjadi yang terbaik buat kamu. Kamu mau nikah sama aku?" Gita menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Eko, kamu, bahkan sebelum kamu bertanya pun, aku sudah memilih kamu." Ia mengangguk sambil menangis. "Aku mau." Di luar warung, angin sepoi-sepoi bertiup lembut, seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Di bawah cahaya senja, dua manusia yang dulu sama-sama terluka, kini berdiri bersama. Saling memulihkan, saling menyembuhkan, saling mencintai. Dan di papan kecil di depan warung itu, Eko menambahkan satu kalimat baru. Cinta tidak selalu datang dari mereka yang sempurna, tetapi dari mereka yang saling menguatkan.